Tuhan, kalau bisa besok saya nggak mau bangun lagi Tuhan. Saya nggak mau bangun lagi Tuhan. Karena saya bingung menghadapi ada 12 lokasi tambang, 150 lebih karyawan yang nggak bisa saya gaji, nggak bisa kasih makan, saya nggak bisa punya minyak, nggak punya spare part. Lalu kemudian ketika papa saya sakit, dia sudah percaya Tuhan, dia sakit ke Jakarta. Waktu itu ada tight manipulasi, itu bunga bank pinjaman sampai 55-60%, papa saya itu bangkrut. PT Timah nggak bisa bayar, pinjaman bunga berbunga, PT Timah nggak bayar, itu bangkrut. Satu Belitung hampir semua pengusaha kena lah yang Timah. Saya pulang menggantikan beliau. Dulu telepon susah, kita harus telepon ke Tanjung Pandan kira-kira 90 km. Duit nggak ada, pinjem, hanya makan ikan. Saya tinggal sama adik saya si Franz berdua. Karena yang lain di Jakarta kuliah, saya harus kerja. Di situ saya selalu doa gini kalau malam, tidur sama Franz. Saya buat makan aja, pembantu yang ngurusin adik saya itu sekarang baru meninggal tahun ini. Tahun kemarin saya datang juga. Dia yang ngongkosin kasih makan. Mau telepon minta sama abang bapak pinjem mobil Om QQ. Itu saya jalanin. Makanya saya selalu pengen tidak mau bangun. Tapi setiap kali saya bangun pagi, saya duduk di beranda rumah. Itu dulu tuh ada rumput Manila ya. Jadi itu ada embun gitu bagus. Saya setiap kali duduk saya ngomong, saya nggak pengen hidup lagi lah. Nah saat itulah semua firman Tuhan yang pernah saya baca, yang secara rutin saya baca dulu, itu keluar di dalam pikiran saya menjalin sebuah komunikasi. Misal komunikasi seperti apa? Misal saya bilang, Tuhan saya sudah nggak sanggup jadi pengusaha untuk tambang ini. Kalau saya mau diambil pulang pun saya baik ambil pulang aja lah. Lalu tolong sembuhkan bapak saya segala macam. Itu tiba-tiba saya bisa ingat firman Tuhan saya baca. Saya pun nggak ingat di potongan mana, bisa di Mazmur. Bahwa terus saya selalu ada komunikasi bicara gitu ya, bukan dengar suara. Kalau suara saya pasti kabur. Ini nggak ada suara, tapi dalam hati saya keluar. Ya, di hati lah. Kamu muncul. Takut bangkrut, kira-kira gitu ya. Iyalah, ini udah bangkrut ini, bukan takut. Terus Tuhan tanya, semua harta yang kamu punya, semua rumah ini, semua tambang, itu punya siapa? Saya ingat, ya punya Tuhan ya. Saya cuma dititipin ya. Kamu ini manajer. Tapi saya takut bangkrut. Terus Tuhan bilang gini, bagus. Kamu kalau jadi manajer kerja sama saya takut perusahaan bangkrut, berarti kamu manajer yang baik. Banyak manajer kerja sama orang, nggak peduli perusahaan bangkrut. Dia pikir cuma terima gaji. Nah kamu bagus, berarti kamu orang upahan yang bagus. Sekarang tanya, ini perusahaan punya siapa? Kalau gitu, punya Tuhan. Itu kalau punya saya, mungkin nggak saya bangkrut. Gunung, lembah, semua isinya Timah punya saya. Kenapa kamu takut bangkrut? Saya harusnya lebih takut bangkrut daripada kamu. Kan kamu cuma pegawai. Kan saya yang punya. Wah, saya langsung bangkit gitu, semangat. Saya bilang, Tuhan, kamu baik-baik aja kerja di tambang. Saya akan cari solusi. Dan itu Tuhan bukakan pintu demi pintu. Sampai apa saya pulang, saya ada perselisihan dengan beliau. Saya mesti ambil master, pulang bangun pabrik. Itu saya melihat tuntunan Tuhan itu begitu luar biasa. Mulai sejak itu saya mulai ngerti firman Tuhan yang saya baca itu bisa keluar iluminasi. Orang baca potongan dan tiap tahun baca ulang lagi, dapatnya beda, bagiannya berbeda. Makanya sejak itu saya kemanapun, saya lebih penting bawa Alkitab saya.